Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Adela dengan NIM 010131384194 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Seli F. Kartasari, SE, MSI, AK. Saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya audit atas laporan keuangan perusahaan, sebagaimana kita ketahui bahwa di era globalisasi yang semakin canggih ini, perkembangan perusahaan pabrik yang telah terdaftar di BEI mengalami kemajuan yang pesat yang mengakibatkan perlunya dana yang lebih untuk investasi dan operasional perusahaan. Dana-dana yang didapat berasal dari investor dan kreditor, di mana mereka membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang ada di laporan keuangan perusahaan sebagai pengevaluasian kinerja manajemen dan pengambil keputusan, Pratnyagari dan Putra 2021. Untuk memperoleh laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan memerlukan seorang auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dilakukannya audit oleh perusahaan dengan tujuan memeriksa kebenaran atas semua transaksi yang telah dilakukan perusahaan. Audit atas laporan keuangan perusahaan oleh auditor independen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPAP. Auditor profesional harus memenuhi kriteria ketepatan waktu untuk menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit, Yantino et al. 2019. Hal ini mengacu pada Peraturan OJK Nomor 29 Garing POJK 04 Garing 2016, di mana peraturan perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat, yaitu 120 hari setelah berakhirnya tahun buku. Tujuan adanya peraturan tersebut agar manajemen mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu. Namun, dari tahun ke tahun, fenomena yang terjadi adalah BEI masih menemukan perusahaan go public yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Kajian terhadap periode publikasi laporan keuangan yang telah diaudit merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2018, sejumlah 10 perusahaan tercatat saham belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2018. Begitu juga di tahun 2019, sejumlah 42 perusahaan tercatat saham belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan masih juga terjadi. Pada tahun 2020, sejumlah 52 perusahaan tercatat saham belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit diidentifikasikan dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit yang tertera di laporan auditor independen yang biasa disebut audit delay atau audit report lag, Yantino et al. 2019. Teori yang berkaitan dengan lamanya proses audit adalah signaling teori atau teori sinyal. Penelitian sebelumnya menunjukkan audit delay dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Faktor pertama, profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hedi Jono dan Sutanti 2018 menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay. Namun, berbeda dengan Bahri dan Amia 2020 menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Faktor selanjutnya ialah solvabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyasari, Somrotun, dan Suhendro 2020 menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Namun berbeda dengan Endiana dan Apriada 2020 menyatakan bahwa solvabilitas tidak mampu mempengaruhi audit delay. Faktor terakhir, ukuran perusahaan. Hasil penelitian Hasan 2016 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini bertolak belakang dari Malai 2019 bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah tingkat profitabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, apakah solvabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay? Dan yang ketiga, apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap audit delay? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay, yang kedua untuk mengetahui apakah solvabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay, dan yang ketiga untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap audit delay. Manfaat penelitian bagi penulis dapat menambah wawasan, bagi auditor dapat memotivasi untuk bekerja secara profesional, dan bagi alma mater sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada studi perpustakaan. Yang pertama, landasan teori. Ada teori sinyal. Signaling teori atau teori sinyal berkaitan dengan lamanya proses audit. Tujuan dari penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan adalah untuk menginformasikan pasar. Biasanya pasar memberikan reaksi terhadap informasi laporan keuangan sebagai pertanda kabar baik atau buruk. Sinyal ini mempengaruhi pasar saham, khususnya harga saham suatu perusahaan. Harga saham dapat meningkat apabila sinyal manajemen menunjukkan kabar baik. Di sisi lain, turunnya harga saham suatu perusahaan ditandai dengan sinyal manajemen yang menunjukkan berita buruk. Ginting dan Sembiring 2018.
Kemudian ada audit delay adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit diidentifikasikan dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit yang tertera di laporan auditor independen, Gantino et al. 2019. Kemudian profitabilitas adalah indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa mendatang, Malai 2019. Kemudian ada solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang jangka panjang dan jangka pendek, Hergionos dan Sutanti 2018. Yang terakhir ada ukuran perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat ditentukan dari ukuran perusahaan tersebut. Nilai total aset, jumlah tenaga kerja, total penjualan, dan lain-lain dapat menunjukkan ukuran perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu sudah pernah dilakukan oleh Hergiano dan Sutanti 2018, Al-Faruqi 2020, Bahri dan Amnia 2020, Widyasari et al. 2020, Malai 2019, dan Hasan 2016. Tiga di antaranya yaitu yang pertama Hergiano dan Sutanti 2018 dengan hasil penelitiannya yaitu profitabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay, sedangkan solvabilitas dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Yang kedua, Al-Faruqi 2020, hasil penelitiannya yaitu secara simultan, profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay, secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Kemudian Bahri dan Amnia 2020, hasil penelitiannya yaitu ukuran perusahaan tidak mempengaruhi audit delay, profitabilitas tidak mempengaruhi audit delay, solvabilitas mempengaruhi audit delay, dan opini audit tidak mempengaruhi audit delay. Ada alur pikir, berikut alur pikir penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di mana profitabilitas merupakan X1 yang berpengaruh terhadap audit delay, solvabilitas merupakan X2 yang berpengaruh terhadap audit delay, dan ukuran perusahaan merupakan X3 yang berpengaruh terhadap audit delay. Di bagian hipotesis ada pengaruh profitabilitas terhadap audit delay, yaitu H1 tingkat profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Kemudian ada pengaruh solvabilitas terhadap audit delay, yaitu H2 solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Kemudian ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay, yaitu H3, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Kemudian ada metode penelitian, yang pertama ruang lingkup penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan auditan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Di rancangan penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder, di mana data tersebut diperoleh secara tidak langsung berupa laporan keuangan audit perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah diungkapkan. Data tersebut diperoleh dari homepage Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Kemudian ada teknik pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Populasi dan sampel. Di bagian populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2020 yaitu sebanyak 45 perusahaan. Kemudian di sampel, penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan kategori yang pertama, perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan perbankan yang secara konsisten terdaftar di BEI di periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan perbankan yang secara berturut-turut mengungkapkan laporan keuangan disertai dengan laporan auditor independen periode 2018 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan perbankan yang memiliki ketersediaan data yang dibutuhkan para pemakai laporan keuangan. Kemudian ada teknik analisis yang digunakan, yang pertama yaitu statistik deskriptif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan, dicatat, dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Kemudian ada uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Alat analisis yang digunakan dalam menggunakan regresi linier berganda ini adalah software Fuse. Kemudian pengujian hipotesis ada 3, yaitu uji regresi parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Kemudian ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama audit delay. Audit delay merupakan variabel dependen. Audit delay adalah perbedaan waktu yang dimulai dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit. Audit delay menggunakan rumus sebagai berikut. Audit delay sama dengan tanggal diterbitkan laporan audit sampai tanggal penutupan tahun buku. Kemudian yang kedua, profitabilitas adalah kemampuan dalam memperoleh laba dalam perusahaan. Dalam mengukur tingkat profitabilitas, penelitian ini hanya menggunakan satu rasio saja, yaitu return on asset atau ROA. Menurut Malai 2019 menyatakan bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian yang ketiga, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang dimiliki perusahaan. Solvabilitas diukur dengan menggunakan debt to asset ratio atau debt to equity ratio. Tujuan menggunakan debt to asset ratio dikarenakan rasio tersebut menunjukkan kesehatan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung DAR adalah sebagai berikut. DAR sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%.
Kemudian yang terakhir ukuran perusahaan. Menurut Simatupang et al. 2018 beropini bahwa semakin besar nilai dari total aktiva, nilai pasar, saham, dan lain-lain tersebut, ukuran perusahaan juga semakin besar. Ukuran suatu perusahaan tidak hanya dapat menunjukkan seberapa banyak informasi yang dikandungnya, tetapi juga dapat mencerminkan persepsi manajemen akan pentingnya informasi, baik di pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma total aset. Berikut persamaannya, yaitu ukuran perusahaan sama dengan logaritma total aset. Demikianlah proposal penelitian saya ucapkan terima kasih.